Shalom warga kerajaan, kemuliaan Kristus ada kita semua. Dan untuk menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan kepada kami adalah bagaimana caranya mempermuliakan Tuhan. Kita belajar dari seorang gadis remaja ya bernama Maria dari Nazaret, saudaraku. Dan kita tahu dia memegang janji Tuhan bahwa dari keturunan David, dari keturunan David akan lahir Sang Mesias. Dan ketika malaikat Gabriel datang kepada dia, bukan Jibril ya, Gabriel. Gabriel itu archangel, saudara ya. Dan ketika datang ke sana dan berkata, hai kamu yang dikaruniai, engkau mendapatkan favor daripada Tuhan. Bahasa aslinya adalah karitoo, highly favored. Bahwa engkau akan mengandung, terkejut pasti ya. Dan yang lahir daripadamu itu adalah yang kudus. Ya, dia adalah anak Allah itu sendiri, beri dia nama Yeshua, beri dia nama Yesus. Sebab kepadanya akan diberikan tahta daripada nenek moyangnya itu David. Karena dia bertunangan dengan Yusuf yang adalah garis keturunan King David. Dia sendiri keturunan King David tapi bukan garis keturunan yang memerintah. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini perkataan yang merubah seluruh hidupnya. Dari seorang gadis desa sangat dimuliakan, bahkan ada beberapa yang keliru menyembah dia. Tapi saudaraku, dia begitu dimuliakan dan menjadi kemuliaan Tuhan ketika dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba di sana adalah dulei. Dulei itu kalau pria dulos, itu budak belian. I'm the bond servant of the Lord. Ya, I'm the handmaiden of the Lord. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Dia tidak berkata let it be, cuma let it be aja, tapi let it be unto me according to thy word. Ketika engkau mendapat suara Tuhan dan engkau berkata yes Lord, aku menurut, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudaraku, through obedience you can glorify the Lord. Dan kemudian kita tahu bagaimana ketika Maria langsung berangkat ke daerah Yudea untuk bertemu dengan sanaknya itu Elizabeth. Lalu keluarlah pujian daripada dia yang kita sebut Magnificat. Ya, jiwaku memuliakan Tuhan. My soul magnify the Lord. Ternyata lewat memuji Tuhan kita bisa memuliakan Tuhan juga. Memuji Tuhan bukan dalam keadaan senang, cuma dalam keadaan susah juga tetap bisa mempermuliakan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana through this obedience Maria dipakai Tuhan luar biasa. Sampai semua orang Israel berkata, oh diberkatilah wanita yang melahirkan engkau dan yang dadanya menyusui engkau. Dia berkata pada Kristus. Kalau anak-anak kita mempermuliakan Tuhan, maka saudaraku itu goal yang luar biasa dari seorang ibu. Buat semua ibu yang mendengarkan ini, belajar pada Maria. Dan semua kita nyebut diri hamba Tuhan. Mari kita belajar daripada Maria dan berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ada jemaat kita yang adalah seorang bartender dan dia mendapat dari pemimpinnya, Yesaya 5:22, celakalah kamu yang juara mencampur minuman dan membuat mabuk orang lain. Itu satu-satunya pekerjaan dia berhenti, saudaraku. Dan kemudian dia menjadi barista. Dan hari ini pemilik Kopi Kota, saudara Dwiono, dan istrinya Dayu, saudaraku, diberkati Tuhan luar biasa. Glorify the Lord through obedience. God bless you. Amen. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini kita mau berseru, kita mau meninggikan Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau kekuatan dan perisai kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita sama-sama angkat pujian ini. Lingkupiku Tuhan. Haleluya Yesus. Sama-sama kita katakan. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan
Hari lebih lagi kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayap naungiku, naungiku. Amin Jesus. Dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Lebih lagi katakan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Ku tenang sebab, ku tenang sebab kau ada. Ku tenang sebab, ku tenang sebab kau laku. Sembah Jesus, sebab kami tenang di dalam-Mu, kami aman dalam-Mu. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kau kekuatan kami, Engkau perisai hidup kami. Jesus, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah Immanuel Tuhan, yang selalu menyertai kami. Kami percaya janji-Mu. Oh, haleluya.
Shalom sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Why, kenapa? Karena Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Sebuah lagu yang membawa kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersamamu Bapa. Nyanyikan sama-sama dan kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Yes. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Katakan amin. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, katakan sama-sama, memberi pertolongan. Katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa bersama-sama. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu. Dan hari ini kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan bukan hanya sebuah informasi, namun sebuah pewahyuan yang merubah hidup kami dan membawa kami ke dalam kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, dan sekali lagi shalom buat kita semuanya. Sekali lagi senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa ini. Karena Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Dan saya percaya kalau Yesus hadir, banyak perkara-perkara dahsyat, bahkan perkara yang mustahil akan menjadi kenyataan. Saya menyapa setiap saudara-saudara yang ada di beberapa kota yang setia mengikuti program ini. Yang ada di Flores, Lombok, bahkan yang ada di Sumba secara khusus, yang ada di Bali, tim Dorea Bali yang selalu setia, dan juga Surabaya, Malang, dan juga beberapa Jakarta, di kota-kota Sulawesi, bahkan di kota-kota yang lain, bahkan di kota-kota yang ada di luar negeri yang setia mengikuti program ini. Dan terima kasih respon yang sangat luar biasa. Dan saya percaya minggu ini adalah minggu mujizat buat kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Dan ketika saudara menit-menit ke depan, ketika saya berbicara kebenaran firman Tuhan, dan kalau setuju, saudara setuju, dan saudara rindu mengalami mujizat, katakan amin sama-sama. Why, kenapa? Karena amin itu bahwa Anda setuju dengan Tuhan, dan saya percaya kalau setuju dengan Tuhan akan terjadi mujizat atas seluruh kehidupan kita bersama. Hari ini kita akan membahas satu kebenaran yang sangat menarik, yaitu apa yang disebut dengan badai pasti berlalu. Katakan sama-sama, badai pasti berlalu. Ketika saudara sedang mungkin mendengarkan program ini, saudara sedang mengalami badai dalam kehidupan ini. Doa saya dan sesuai tema khotbah hari ini adalah badai akan pasti berlalu atas seluruh kehidupan kita. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, teringat ketika bicara masalah badai, satu saat saya diizinkan pergi ke Taiwan yang ketiga kali kalau tidak salah. Dan Bapak Ibu Saudara, di situ ada isu, ada informasi bahwa malam itu akan terjadi yang namanya badai. Jadi saya bersama dengan beberapa orang, 2 orang, saudaraku, cari makanan karena kami tinggal di satu apartemen, dan kita siap-siap juga untuk menyelamatkan diri dari badai itu, saudaraku. Dan kemudian kami cari makanan. Setelah cari makanan kita bingung pulangnya ke apartemen yang kita tinggal. Karena di ruko itu, di toko itu semua sama. Apalagi tulisannya bukan tulisan bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa, apalagi bahasa Madura, saudaraku. Dan akhirnya ketemu juga, saudaraku. Dan akhirnya kami harus di dalam apartemen dengan beberapa keluarga, saudaraku. Dan akhirnya sampai berlalu jam 1 malam. Dan betul-betul badai berlewat dan kami mengalami sesuatu yang sangat luar biasa dan dilindungi oleh Tuhan. Katakan sama-sama, badai pasti berlalu. Nah, pertanyaan penting buat saudara dan saya, apakah itu badai?
Bapak Ibu Saudaraku, di slide yang saudara lihat, pengertian badai adalah suatu gangguan pada atmosfer suatu planet terutama yang mempengaruhi permukaan serta menunjukkan cuaca buruk. Badai merupakan cuaca ekstrim dimulai dari hujan es dan badai salju hingga pada badai pasir dan debu. Sahabat Kristus, kalau kita melihat pengertian tentang badai, yaitu satu keadaan atau cuaca yang menunjukkan situasi yang buruk. Mungkin saudaraku, kalau bicara masalah perjalanan rohani kita, badai adalah bisa jadi ketika satu saat kita sudah buat goal setting, kita buat sudah satu perencanaan yang sangat bagus, tahu-tahu saudaraku kita mengalami kegagalan. Saudaraku, ketika kita membangun sesuatu yang bisnis, sesuatu apapun juga, saudaraku, kita bangun, kita setting, kita bangun, kita tata dengan baik. Tahu-tahu saudaraku mengalami kegagalan. Gagal dan gagal lagi. Atau mungkin saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika saudara baru saja mengalami sehat senam tahu-tahu saudaraku, saudara ke dokter dan dokter bilang, mama, ibu positif kanker ganas. Haleluya. Saudaraku, itu bicara masalah badai. Tahu-tahu terjadi sesuatu yang kelihatannya buruk. Tetapi saya mau kasih tahu buat saudara, kebenaran firman Tuhan berkata, saudaraku, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin, 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 amin. Jadi sahabat Kristus, ketika saudara hari ini sedang ini program yang sangat luar biasa ini, dan saudara seperti yang saya katakan, saudara sedang mengalami cuaca yang buruk, ekonomimu sedang mengalami cuaca yang buruk, rumah tanggamu sedang mengalami cuaca yang buruk, masa depanmu yang jomblo-jomblo sedang menghadapi situasi yang buruk. Don't worry, be happy, karena Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata dengan jelas buat kita bahwa saudaraku, segala perkara, amin, 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 dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tepuk dada saudara, katakan sama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Persoalannya buat kita, apakah saudara ada di dalam Yesus? Apapun sebesar apapun badai yang sedang kita hadapi, persoalannya adalah ketika saudara ada di dalam Kristus, saudara melihat sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Satu saat Tuhan izinkan oleh kemurahan Tuhan, kami ke Turki dengan Pak Pendeta Hengki. Dan di situ ada hujan, salju Bang ya. Hujan salju saudaraku. Dan sangat luar biasa, ada banyak, hampir berapa persen kendaraan terperosot. Tapi bus yang kami tumpangi, saudaraku, sangat luar biasa. Kita berdoa, kita pimpin doa di dalam perjalanan. Mungkin hampir 11 jam kita harus jalan. Idealnya 8, tapi sampai 11 sampai 14 jam. Tapi saudaraku, kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin saudara sedang melakukan program ini, sedang ada di rumah sakit, saudara sedang ada di kursi roda, atau saudara sedang berada di perantauan, saudaraku. Saudara mengalami badai dalam kehidupanmu. Dengar baik. Yang pertama, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi yang kedua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin, 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 amin. Haleluya. Saudaraku, oleh karena itu mari kita bangkit bersama-sama untuk menikmati kuasa dan mujizat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudaraku, Allah sedang beserta dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Tulis di komentar saudara, baik di Facebook saudara, tuliskan, katakan sama-sama, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Haleluya. Hari ini saya ditemani oleh beberapa orang yang luar biasa. Pendeta Andre dari Surabaya, Pak Budi, dan beberapa orang yang bisa bersama-sama hari ini lembur berhari-hari untuk mendatangkan sesuatu yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Hari ini coba lihat di slide saya, ada satu statement yang menarik. The problem is not the problem. Persoalan itu bukan persoalan. The problem is your attitude about the problem. Saudaraku, persoalan itu bukan persoalan. Persoalan itu terletak kepada sikap atau attitude dalam hidup kita. Do you understand? Sesuatu yang, kalau saudara suka nonton film, ini adalah salah satu pemeran yang sangat bagus dan luar biasa. Tapi gambarannya sangat luar biasa. The problem is not the problem. Persoalan yang kita hadapi
masalah yang kita hadapi, badai yang kita hadapi, itu bukan sesuatu masalah. Masalahnya terletak di dalam sikap kita atau attitude kita. Coba Yosua dan Kaleb. 10 pengintai dan 2 pengintai, saudaraku. Yang 10 bilang kita akan diganyang habis, saudaraku. Tapi yang kedua Yosua dan Kaleb, dia bersamamu Bapa, bersama dengan Tuhan dapat diselesaikan semuanya. Yang setuju katakan amin. Makanya kacamata kita mesti dirubah, men. Kacamata Yosua dan Kaleb, kacamata sikap yang betul. Ada sebuah survei yang pernah saya bagikan di layar saudara, survei tentang kemenangan. 10% fakta adalah kontribusinya, fakta yang terjadi dalam hidup kita kontribusinya hanya 10%. Tapi 90% ditentukan oleh respon dan reaksi kita. Saya ulang lagi. Semua yang kita alami dalam hidup ini, kegagalan, putus cinta, di-ghosting, dihina, kebangkrutan dan semuanya, hanya 10% penentunya dalam hidup kita untuk kita bisa gagal. Tetapi 90% ditentukan oleh respon atau reaksi kita. Makanya di slide yang saya tampilkan di survei itu di bagian bawah ada satu kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan. Sebab hidup ini adalah hidup karena apa? Percaya bukan karena melihat. Rupanya yang kita lihat kadangkala bohong. Fakta yang ada kadangkali menjadi satu giant yang besar yang mengintimidasi saudara dan saya. Padahal 90% ketika kita punya iman, kita punya keyakinan, kita punya terobosan, akan terjadi kemenangan-kemenangan dan mujizat yang terjadi dalam hidup kita. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama amin. Nah, pertanyaannya buat saudara dan saya, pendeta, bagaimana kita bisa mengalami badai berlalu dalam hidup kita? Bagaimana caranya saudara dan saya bisa menghadapi badai yang ada? Saudaraku, yang pertama, firman Tuhan berkata dengan jelas buat kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sahabat Kristus dimanapun saudara berada, bagian poin dari beberapa poin ayat itu sangat menarik. Roma 12:12. Ada satu hal yang saya ingin sajikan buat saudara. Doa adalah hal yang sepele. Namun saudaraku, bila dikerjakan membuat surga terbuka. Di sesi yang lalu saya bagikan buat saudara, ketika Yosua berdoa punya double speaking power. Dia berkata matahari berhenti, bulan berhenti, dan terjadi. Believe or not, percaya atau tidak, orang percaya punya double speaking power. Doa sederhana, tapi tidak banyak orang yang suka doa. Pendeta sering mengkhotbahkan doa, tetapi tidak banyak orang yang respon terhadap doa. Karena sejak kita kicianak, sejak kita kecil, kita diajari doa. Saudara tahu, rahasia daripada salah satu gereja terbesar, terlepas dari kelebihan dan kekurangan, David Yonggicho, Paul Yonggicho berkata, bagaimana rahasia strategi kesuksesan Anda dalam pelayanan? Dia yang berkata, pertama, doa. Kemudian dia jawab, yang kedua apa, pastor? Doa. Yang ketiga apa? Doa. Artinya begitu penting banget dalam kekristenan kita menjadi orang percaya. Karena ketika saudara dan saya berdoa, surga menjadi terbuka atas seluruh kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saudara setuju dengan Tuhan. Jadi saudaraku, doa sesuatu yang sangat sederhana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu statement yang menarik. Steve Rizzo berkata, janganlah menunggu badai berlalu dalam hidup Anda, belajarlah menari di tengah hujan. Amin, 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 amin. Kita bersukacita bukan karena kita semua sudah beres. Kita bersukacita bukan karena kita sudah sembuh. Kita bersukacita bukan karena sudah terjadi mujizat. Kita bersukacita karena saudara dan saya percaya bahwa mujizat akan terjadi, pertolongan Tuhan akan terjadi, kedahsyatan Tuhan akan terjadi. Yang setuju katakan amin. Bagi sahabat Kristus dimanapun saudara berada, saudaraku yang sedang hadapi badai,
Menarilah saudaraku, seperti India saudaraku. Orang India ada masalah, dia nyanyi, "Hey meretese." Dia perang, "Hey meretese." Putus cinta, "Hey meretese." Identik dengan kekristenan. Tapi yang kedua, kalau saudara lihat di bagian bawah, badai besar seperti badai besar seperti hal cerah bagi orang yang beriman. Yang setuju katakan amin. Tapi angin sepoi-sepoi seperti badai besar bagi orang yang sangat ketakutan. Saudara ngerti maksudnya? Jadi kalau sebesar apapun badai yang ada di hidup kita, bagi orang yang beriman, saudaraku, itu sesuatu yang sangat indah. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan jika kita mengalami berbagai macam pencobaan. Jadi bagaimana kita orang-orang beriman? Katakan, pertama kali kita disebut bukan orang Kristen, tetapi Alkitab menyebut believer, orang yang percaya sekalipun belum melihat, tetapi kita percaya. Yang setuju katakan amin. Bagi saudara yang minggu ini sedang menantikan mujizat Tuhan, mulai berkata, "Aku percaya mujizat akan terjadi." Di minggu lalu saya saksikan seorang mama tua saudaraku, tidak bisa bahasa Indonesia, dua-duanya sakit. Saudaraku, dia didoakan cuma mandu-mandu, the power of mandu-mandu saudaraku. Didoakan dia sakit, sembuh dua-duanya. Dan saya yakin waktu mudanya sangat cantik saudaraku. Dia sudah tua, mungkin umur 80-an tahun. Tapi sembuh, tidak bisa bahasa Indonesia. Yesus itu saudaraku kalau mau buat mujizat melampaui batas. Tidak bisa bahasa Indonesia, hanya amin, mandu-mandu. Disembuhkan oleh Tuhan dan sekarang menjadi jemaat yang sangat luar biasa. Jadi menarilah di tengah badai. Apapun yang sedang kita berani, bagi orang beriman, bagi believer, bagi pistio, itu adalah ya sesuatu yang luar biasa. Tetapi yang kedua, bagaimana kita bisa melewati badai dalam seluruh kehidupan ini? Kita berkata, dalam tinggal tenang terdapat kekuatanmu. Sekali lagi, dalam tinggal tenang terdapat kekuatanmu. Makanya ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus sedang mengalami angin ribut, Yesus berkata apa? Tenanglah, jangan takut. Padahal baru saja murid-murid Yesus melihat mujizat Tuhan 5 roti 2 ikan. Waktu Yesus bagi murid-murid lagi, loh kok masih? Loh kok masih? Loh kok masih saudaraku? Baru saja mengalami mujizat 5 roti 2 ikan. Mereka menyeberang ke seberang dan mereka mengalami angin sakal, angin ribut. Mereka bingung. Rupanya kalau orang tidak tenang, saudaraku, ketika menghadapi problem, ketika menghadapi badai, kalau saudaraku, kalau kita ada satu kali saya pernah jadi tim lau untuk naik ke Gunung Lau dari sekolah, salah satu sekolah Alkitab, tapi saya tidak pernah naik, mungkin karena tidak termasuk golongan yang kuat, saudaraku. Tapi sekarang lebih kuat, saudara. Di situ ada rawa-rawa. Kalau kita jatuh ke rawa, kita semakin berontak. Kita semakin goyang dombret, semakin kita dibawa oleh rawa. Tapi ketika kita belajar tenang dan menantikan Tuhan, sahabat Kristus, saudara akan melihat bagaimana Tuhan yang hidup dan berkuasa. Ketika murid-murid Yesus ada di taman, dikira penjaga taman sama murid-muridnya. Ketika Yesus murid-murid mengalami ribut, dikira dikira setan, saudaraku. Hantu. Kuntil mana di mana-mana. Jadi sahabat Kristus, tenanglah, jangan takut. Karena penolong Tuhan itu penolong dalam kesesakan. Very present, tepat waktu atas hidup saudara. Saudara dengan program ini saudara sedang kebingungan dan tidak tenang. Sebagai hamba Allah saya berkata tenanglah. Dan jangan takut. Saya punya teman, salah satu pendeta yang ada di Kupang. Dia mengalami begitu banyak masalah, seorang gembala, saudaraku. Saudaraku, aneh Tuhan bisa bicara. Dia setir mobil sama istrinya. Tulisan plat nomor di depannya ketika dia sedang bergumul. Tulisannya silent, tenang. Diam, biar Tuhan yang bela. Saudaraku, kalau Tuhan yang bela, terjadi teratur dengan baik, mujizat dan secara shalom. Apapun masalahnya. Tapi kalau kalau Tuhan yang turun tangan akan aman. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Tapi sebaliknya, kalau kita angkat tangan, kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Jadi teman saya itu berdoa, oh ada pernyataan Tuhan. Tuhan bisa bicara dengan sesuatu yang sangat baik.
Seorang penulis buku namanya Rick Warren berkata, orang yang dekat dengan Tuhan memiliki pikiran yang pertama positif dan yang kedua pikiran tenang dalam hidupnya. Makanya tenanglah, jangan takut. Karena Tuhan siap membantu dan melakukan perkara besar buat saudara. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, dalam tinggal tenang terdapat kekuatan Tuhan. Oleh karena itu apapun yang sedang kita jumpai hari ini. Mungkin saudara divonis kanker, cancer. Saudara divonis gagal ginjal. Saudaraku mungkin dikatakan ekonomimu sedang amburadul, saudaraku. Saudara mengalami berbagai macam hal yang berkata pendeta Pak Wahyu, saya sedang berada di ujung tanduk ya. Dan kalau enggak Tuhan tolong ancur beseknya telur. Saudara berada di bawah, dengar baik. Dalam tinggal tenang terdapat kekuatan Yesus yang akan menolong dan melakukan. Dan Yesus tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami badai? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Roma 8:30. Artinya apa saudaraku? Apapun badai yang sedang menimpa saudara dan saya, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita harus masih punya yang namanya harapan. Katakan saudara, saya punya harapan. Selama masih ada harapan, masih ada mujizat. Selama masih ada iman, masih terjadi perkara-perkara yang mujizat. Kata hope. Orang Sumba bilang hove. Hove itu saudaraku apa baik? Keren, baik. Pak Budi ya baik ya. Hove banget. Hanya adalah yang mendengar. Di tengah-tengah badai belajar mendengar suara Tuhan, saudaraku. Saudaraku, persoalan di Taman Eden terjadi kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Salah mendengar. Dibalik sama setan. Semua taman boleh semua buah boleh kau makan, yang satu ini jangan, tapi dibalik. Kemudian O-nya adalah option, tanggapan. Pilihan hidup setelah didengar adalah pilihan tepat dan bahagia. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu, aku tak tahu saudaraku. Tanggapan yang benar, respon saudara dan saya. Tadi di awal saya sampaikan 10% dan 90%. Yang ketiga adalah EP-nya adalah pray, doa. Saya sudah ingatkan. Yang ketiga adalah saudaraku, air mata, meneteskan air mata keintiman. Saudaraku, carilah dahulu kerajaan Allah. All this thing. Pertanyaannya yang terakhir. Mengapa kita diizinkan untuk menghadapi badai, pendeta? Kenapa saya begitu enak-enak hidup dalam ini, suami istri ke gereja dan semuanya serba aman, tapi taunya saudaraku mak bedunduk apa? Secara tiba-tiba kami menghadapi masalah, suddenly menghadapi persoalan. Saudaraku, mengapa? Kadang-kala kita bertanya dalam hidup ini, kenapa Tuhan? Saya sudah melayani, saya sudah menabur, saya sudah mengambilkan perpuluhan, saya sudah hamba jadi hamba. Kenapa masih Tuhan izinkan dihadapkan badai? Yang pertama alasannya saudaraku, kenapa diizinkan badai terjadi? Haleluya. Tolong diklik. Agar kita mengandalkan Allah saja, bukan diri kita sendiri. Katakan sama-sama. Kenapa diizinkan menghadapi badai? Agar kita mengandalkan Allah saja dan bukan kekuatan diri sendiri. Ada orang yang datang ketemu saya kesaksian, saudaraku. Mereka cerita begitu sombongnya tinggi-tinggi sampai saya sungkan sama Tuhan. Saudaraku, tetaplah rendah hati. Agar kita terus mengandalkan Allah, kenapa diizinkan badai terjadi? Tapi yang kedua, agar pekerjaan Allah dapat dinyatakan dalam hidup kita. Agar kuasa Allah dinyatakan. Agar kuasa Allah dinyatakan. Dan agar pekerjaan Allah dapat dilakukan dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tapi yang ketiga, agar kita dapat pengenalan akan Allah secara pribadi. Jadi yang pertama, kenapa diizinkan kita menghadapi badai? Agar kita mengandalkan Allah saja. Yang setuju katakan amin. Katakan hari ini, mulai sekarang saya hanya mengandalkan Allah saja. Tapi yang kedua,
agar pekerjaan Allah dapat dinyatakan dalam hidup kita. Mujizatnya, kuasanya dinyatakan. Dan yang ketiga, agar kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub 42 ayat 5 dikatakan, bukan dari kata orang aku mengenal Tuhan, tetapi dari mataku sendiri bahwa melihat Tuhan itu ajaib dan perkasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan tanda tanya yang terlalu banyak. Why? Kenapa Tuhan? Why? Kenapa Tuhan? Tuhan berkata dari surga, why not? Kenapa tidak? Karena supaya ada tujuan yang mulia. Supaya kita mengenal Allah secara pribadi, secara luar biasa. Dan mujizat-mujizatnya dinyatakan. Karena hanya orang sakit yang perlu tabib. Hanya orang yang perlu persoalan yang perlu mujizat. Hanya orang yang sakit yang perlu kesembuhan. Dan supaya kita mengenal Tuhan bukan dari kata pendeta, bukan dari kata diaken majelis, tetapi kita mengalami Tuhan secara luar biasa. Bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang perlu mujizat Tuhan, mari bersama-sama hari ini sedang menghadapi badai dalam kehidupan saudara. Don't worry, be happy. Ada Tuhan yang siap menolong di tengah-tengah kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah terlambat. Saudaraku, kasus Lazarus menjadi pelajaran yang baik. Ketika Yesus datang ke kampung itu, mereka berkata, panitia kematian berkata, Yesus terlambat. No. Yesus berkata dia tidak mati. Apapun saudaraku, keadaan mandul sekalipun secara ekonomi, saudara mengalami kematian rohani, saudara sepertinya tidak ada harapan, masih ada Yesus yang berkuasa, yang sanggup menembus batas kehidupan. Seperti dua wanita oma-oma tadi yang tidak bisa bahasa Indonesia, yang tidak mengerti bahasa Indonesia, yang didoakan dengan bahasa Indonesia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi dia manggut-manggut dan akhirnya mujizat Allah terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Lambaikan tangan saudara, mari sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Mari lambaikan tangan yang perlu mujizat Tuhan hari ini. Aku percaya. Amin, amin, amin. Saudaraku yang membutuhkan kesembuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang perlu mujizat keuangan, lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Saudara yang perlu mujizat pemulihan, lambaikan tangan di hadapan Yesus. Saudara yang mudah memberikan jodoh, mujizat yang lain, lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, oh, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Katakan amin sama-sama. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Angkat tangan sama-sama berdoa. Bapa, in the name of Jesus, hamba-Mu dalam nama Yesus berdoa, setiap tangan-tangan yang diangkat dimanapun mereka berada, yang sedang menantikan mujizat Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka dalam keadaan positif COVID, positif Omikron, mereka berada gagal ginjal dan apapun, dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Dan usia kuasa darah Yesus, mereka dilindungi oleh Tuhan. Mereka sedang mendengarkan program ini, ada di rumah sakit, ada di kursi roda, hamba-Mu berdoa. In the name of Jesus, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah mereka. Yang kedua, hamba-Mu berdoa ketika mereka sedang menantikan pemulihan keuangan. Tuhan, mereka menyelesaikan hutang piutang, bisnis mereka, usaha mereka, ekonomi mereka. Aku berdoa, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan atas hidup mereka. Orang lain boleh resesi, tetapi orang yang tinggal dalam keadaan di dalam kerajaan Allah akan mengalami resepsi. Aku berdoa, tanggungan hutang piutang diselesaikan dalam nama Yesus, sehingga mereka surplus, diberkati karena Tuhan menyediakan. Yang ketiga, mujizat yang lain ketika mereka sedang menantikan jodoh, menantikan mujizat, menantikan apa saja. Aku berdoa, oleh kuasa Tuhan Yesus, nama-Mu dinyatakan atas hidup mereka, kebesaran-Mu dinyatakan atas hidup mereka. Dan biarlah minggu ini menjadi minggu yang luar biasa, karena mujizatnya dinyatakan atas kehidupan mereka. Aku melepaskan mujizat Tuhan in the name of Jesus. Mujizat Allah terjadi, pertolongan Tuhan terjadi. Dan kami berdoa, biar nama-Mu dipermuliakan. Minggu ini akan ada banyak kesaksian orang-orang yang berkata bahwa Yesus hebat, Yesus sumber mujizat buat kami. Dalam nama Yesus,
melepaskan berkat Tuhan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan mereka diberkati Tuhan. Minggu ini adalah minggu mujizat, minggu perlindungan, dan minggu pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat kita semuanya.